Shalom semua warga kerajaan. Why walk in godliness? Itu untuk membuktikan bahwa kita siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Barang siapa menantikan kedatangan Sang Mesias yang kedua kalinya, dia akan menyucikan dirinya dari segala kejahatan dan kenajisan. Di dalam Wahyu pasal 22 dijelaskan, ada orang yang dikeraskan hatinya, ayat 11. Ya, firman Allah berkata, siapa berbuat jahat, unjust, di sini adikia, biarlah terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biar terus cemar. Barang siapa benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. And he that is holy, let him be holy still. Saudara, itu sudah akan terjadi ketika orang sudah ditegur berulang kali. Tuhan serahkan kepada kecemaran. Ya, karena itu cepatlah bertobat. Saudara yang kasih Tuhan, dalam 2 Timotius pasal 3 ada dua kata soal godliness. Yang pertama-tama adalah orang yang kelihatannya beribadah. Di dalam ayat kelima daripada 2 Timotius 3 sebelum dijelaskan, ada orang cinta diri sendiri, manusia akhir zaman. Lalu cinta uang, cinta kenikmatan, tapi tidak mencintai Tuhan. Ayat kelima dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, having a form of godliness. Apa nih? Agama, termasuk agama Kristen, tetapi menolak kuasanya. Kuasa itu yang saya sampaikan minggu yang lalu, divine power, ya, like precious faith. Kita menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dan saudaraku, ibadah di sini disebutkan yaitu godliness. Pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Siapa itu? Roh Kudus. Roh Kudus adalah the divine power. Jauhilah mereka itu. Jauhi orang-orang semacam itu. Kalau mau berbahagia, jangan berjalan di jalan orang, mendengarkan nasihat orang fasik, orang berdosa, duduk di kumpulan pencemooh. Jauhi. Jangan sungkan. Nah, akibatnya kalau kita tidak mau menjauhi, akan ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Disebutkan tentang Yanes dan Yambres yang melawan Musa. Saudara dan saya ini begitu hidup di dalam godliness, kita ini melawan arus. Akibat daripada melawan arus ada persecution, akan ada aniaya. Ayat 12 menjelaskan dengan jelas. Siapa mau hidup godly, yang mau hidup beribadah, yang hidup godly, akan menderita aniaya. Karena itu Rasul Paulus berkata, tirulah gaya hidupku. Ya, kita mengalami persecution, kita mengalami aniaya, kita mengalami fitnah, tetapi teguhkan hatimu. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau kita suruh menjauhi, ada yang kita harus kejar, ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ke-10. Ini penting tentang knowledge of God ini, ya. Engkau telah mengikuti ajaranku. Saya ajarkan pada saudara pertama, yaitu jaga diri sendiri. Kedua ajaran, yaitu mengawasi pengajaran kita. Terakhir baru bisa menjaga kawanan. Tetapi jaga diri dulu dan jaga pengajaran. Cara hidupku, dengan godliness apa sih? Itu adalah buah daripada holiness. Pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Sebagai murid yang baik, maka Timotius sudah ikut menderita penganiayaan yang sengsara. Tetapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Di dalam hidup saya, begitu saya bertobat, aniaya demi aniaya datang. Sampai hal-hal yang cukup mengerikan, saudara, ya. Ancaman yang sangat-sangat absurd, yang aneh-aneh saya alami. Tetapi saya belajar firman Tuhan. Kalau mau hidup beribadah, siap ada aniaya. Tapi Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya. God bless you warga kerajaan. Be strong in the Lord. Amin.